Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha wa anta 'ala kulli syai'in qadir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, uswah hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta segenap umat yang setia mengikuti jalan hidup beliau dengan baik dan benar. Bapak Ibu dan hadirin rahimakumullah, insyaallah malam ini dan besok kita akan melanjutkan kajian tentang akidah, di mana pertemuan yang lalu kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya Allah perintahkan Nabi supaya memanggil orang-orang ahli kitab dari kalangan Yahudi ataupun Nasrani. Demikian pula orang-orang musyrikin yang ada di sekitar beliau, supaya mereka datang, supaya mereka mendengar apa yang Nabi sampaikan, yaitu ajakan untuk bersatu pada satu kalimat yang sama. Apa itu? Yang pertama, kalimat ajakan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalimat yang isinya ajakan untuk meninggalkan seluruh tuhan-tuhan selain Allah. Peribadahan kepada selain Allah semuanya ditinggalkan. Dan yang ketiga, kalimat yang sama yang isinya adalah ajakan untuk menjadikan adanya orang yang diagungkan. Wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Janganlah ada salah seorang di antara kita yang menjadikan orang lain sebagai Rob. Sebagai Rob. Apa artinya Rob? Zat yang Tuhan, zat yang dipatuhi dalam memberikan aturan. Ya, zat yang diagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah tiga ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini yang Allah perintahkan. Kemudian ayat ini ditutup dengan firman Allah, fa in tawallau, kalau mereka tidak mau, kalau mereka berpaling, faqulu, maka katakan wahai Nabi. Demikian pula katakan wahai para pengikut Nabi. Jadi ayat ini Bapak Ibu, di awal ayatnya Allah katakan qul. Qul itu artinya katakanlah. Dan yang disuruh satu orang. Qul, satu orang saja. Qul, katakan wahai engkau seorang laki-laki. Maka ayat ini di awal tertuju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di akhir Allah Subhanahu wa taala katakan fa in tawallau faqulu. Bedanya qul dengan qulu, kalau qul tadi satu orang yang diperintahkan, kalau qulu yang diperintahkan banyak orang. Berarti yang Allah perintahkan di akhir dari ayat ini adalah Nabi dan para pengikutnya. Kita semua ya diperintahkan oleh Allah untuk mengajak ahli kitab masuk ke dalam agama Islam, bersepakat dalam kalimat-kalimat yang Allah tuntunkan. Mengajak beribadah kepada Allah saja,
meninggalkan peribadahan kepada selain Allah, dan meninggalkan menjadikan salah satu figur yang ditaati, dipatuhi selain Allah Subhanahu wa taala. Dan pertemuan yang lalu kita sampaikan bahwa di dalam agama ahlu kitab ada orang-orang yang diagungkan oleh mereka, rohib-rohib mereka, ahli ibadah mereka, pendeta mereka. Meskipun apa yang mereka ucapkan, yang diucapkan oleh para pendeta, para rohib, para ahbar, itu menyimpang, menyelisihi Alkitab, menyelisihi Taurat dan Injil. Tapi tetap saja diikuti. Tetap saja diikuti. Ya, mati urip ikut sama para pendetanya. Dan sayangnya kita sampaikan kemarin, ada beberapa oknum dalam agama kita yang ikutan, pengennya diikuti, meskipun menyimpang, meskipun jauh dari ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dan itu ternyata dengan kesengajaan. Pada asalnya tidak tahu Al-Quran, tidak tahu hadis, tapi ketika ditanya, diminta pendapat, diminta arahan, mengarahkannya sesuka hati mereka, sesuka hawa nafsu mereka. Ternyata ada orang-orang yang seperti itu di dalam agama kita. Padahal agama kita melarang seperti itu. Tidak boleh kita mengkultuskan seseorang kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh kita mengikuti, ya, istilah kasare, taklid buta. Taklid boleh Bapak Ibu. Taklid itu boleh. Bahkan bisa jadi wajib. Saat ini lek wonten tiyang ujuk-ujuk masuk, "Pak, maaf, permisi. Gimana, Mbak? Saya mau masuk Islam. Kira-kira jenengan bersedia mboten membantu orang tersebut masuk Islam?" Bersedia? Saya itu. Apa di pasaran niku lho? Harus bersedia. Ayo saya tuntun. Sebelum dituntun untuk bersyahadat, dijelaskan dulu tentang syahadat. Apa sih minimal artinya? Minimal artinya. Syukur-syukur apa makna syahadat? Dijelaskan. Kemudian bersyahadat. Setelah itu diajari sholat. Gimana cara sholat? Seperti ini, seperti ini. Pertanyaan saya, itu cara sholat jenengan atau cara sholat saya? Atau cara sholatnya Pak Erwan? Atau cara sholatnya Pak Win? Cara sholat siapa? Cara sholat kita yang ngajari, ya kan? Kenapa? Karena versi sholat itu bermacam-macam. Dan terkadang apa yang kita praktekkan itu tidak sesuai dengan yang dipraktekkan oleh Nabi. Yang sering dipraktekkan oleh Nabi. Karena versi sholat itu bermacam-macam. Ada yang sedekapnya di bawah, ada yang di pusar, ada yang di atasnya pusar. Macam-macam. Nah, orang yang baru masuk Islam ini taklid atau tidak kepada kita yang ngajari sholat? Taklid. Misalkan nih ketika syahadat, saya syahadatnya duding ini kenapa? Nunjuknya ketika asyhadu alla ilaha illallah. Ya kan? Itu yang saya ajarkan misalkan. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu nggak seperti itu. Dudingnya dari awal. Berarti orang yang baru masuk Islam ini taklid. Boleh nggak dia taklid? Bukan hanya boleh, wajib. Yang tidak boleh itu ketika seseorang sudah belajar seperti kita, kemudian taklid dengan taklid buta. Apa itu maksudnya? Apa itu maksudnya taklid buta? Basa kasar ini ku mijak budek derek kalih kiai ini kuse ustate. Ini yang tidak boleh. Ini yang tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada yang maksum. Tidak ada yang maksum, terbebas dari kesalahan. Apalagi kalau ada indikasi, oh ini mubalek ini, ustadz ini, kiai ini, gus ini nyeleneh. Kalau ditanya masalah ini celengean misalkan. Kemudian menyampaikan hal-hal yang khurafat, menyelisihi apa yang seharusnya disampaikan, menyelisih yang biasanya disampaikan oleh ustadz-ustadz yang berusaha untuk
menjalankan sunnah Nabi. Maka kalau kita tahu, kita tinggalkan. Tidak boleh taklid. Dan ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Wala yattakhidhu ba'duna ba'dhan arbaban min dunillah. Janganlah seorang di antara kita menjadikan salah satu oknum yang dipatuhi seakan-akan dia sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Namun, ya ini tentunya tidak mutlak. Kalau memang orang baru belajar, baru mengenal Islam, maka tentunya hendaknya dia ngikut. Ya, seperti yang kita katakan tadi dan kita contohkan, ya taklid bisa jadi hukumnya adalah wajib. Baik, penulis Syekh Dr. Abdul Muhsin Al-Qasim hafizahullah, beliau menyampaikan kelanjutan dari pembahasan ini. Hadhil ayah al-karimah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukatibu biha ila muluki ahli kitab. Ayat yang mulia ini, satu ayat yang mulia ini dahulu senantiasa ditulis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau kirimkan kepada raja-raja dari kalangan ahlul kitab. Kita tahu Bapak Ibu, ketika Nabi awal mula diutus di Mekah, kemudian beliau berhijrah ke Madinah. Nah, di Madinah ini mulai tersebar Islam. Banyak kabilah-kabilah Arab, kabilah-kabilah musyrik Arab yang simpatik kemudian datang kepada Nabi langsung minta diajari atau pengen tahu apa sih yang kamu sampaikan wahai Muhammad. Dikasih tahu ini. Oh bagus, kalau gitu saya ikut. Akhirnya masuk Islam. Nah, di Jazirah Arab itu sendiri, kala itu ada penguasa besar. Dua penguasa besar yaitu Romawi dan Persia. Romawi dan Persia. Yang paling banyak memberikan pengaruh terkhusus di Jazirah Arab adalah Romawi. Romawi menguasai Syam. Dan Syam memang subur. Demikian pula area selatan Jazirah Arab, Yaman. Yaman termasuk daerah yang subur. Yang kurang tersentuh, kurang terjamah adalah daerah Hijaz. Hijaz niku pundi? Mekah, Madinah. Bapak Ibu yang sudah pernah haji, pernah umrah, pasti tahu Mekah Madinah niku wonten napa? Watu kalih pasir. Cadas, kering. Kering. Yang bisa hidup dengan kehidupan yang keras hanya makhluk-makhluk tertentu. Unta napa malih? Dop, kadrun, kadal, gurun. Kemudian kambing, ya kambing pun juga kambing Arab. Kalau Bapak Ibu punya merino, pirsa merino napa mboten? Mboten pirsa nggih. Kalau Bapak Ibu punya merino ditaruh di sana, setengah hari mungkin sudah mati. Merino itu ditaruh di sini aja mungkin sudah pusing dia. Karena dia butuh daerah dingin. Orang-orang Persia mereka tidak tertarik dengan Jazirah Arab. Yang berkuasa adalah orang-orang Romawi. Nah, Romawi sendiri di zaman Nabi mereka menjadikan agama Nasrani sebagai agama resmi mereka. Sebelumnya Romawi itu pagan, pagan itu menyembah apa? Dewa, menyembah dewa. Kalau Bapak Ibu meyakini adanya dewa, berarti balik ke zaman Romawi kuno, jadul. Romawi modern saja mereka pakai Nasrani, pakai kitab samawi. Kalau kita meyakini dewa, tuh jagat dewa Baskoro misalnya, kita meyakini dewa berarti kita kembali ke masa lalu. Orang Romawi saja meninggalkan. Masa kita mau ikutan? Sudah usang. Ya, sudah usang. Nah, mereka beragama Nasrani. Sehingga Nabi SAW ketika mengajak pembesar-pembesar Romawi, di mana kerajaan Romawi kita tahu di mana Pak pusatnya? Dan niku di Roma. Ya, di Roma. Tapi mereka punya istilahnya kalau mungkin dalam bahasa kita kegubernuran mungkin ya. Punya raja-raja yang menguasai wilayah tertentu.
Jadi di Syam ada, di Yaman ada, di Habasyah ada. Nah, Nabi ketika ngirim surat kepada mereka, isinya adalah ayat ini. Ajakan supaya bersatu di atas satu kalimat yang sama. Wa kana yaqra'u biha fi raq'ati tsaniyati min sunnatil fajri. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau sering membaca surat ini atau ayat ini di rakaat kedua dari sunnah fajar, sunnah subuh. Sunnah salat subuh. Nabi katakan rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh lebih baik dibandingkan dunia dan isinya. Ganjarannya, pahalanya lebih baik dibandingkan dengan dunia dan isinya. Ini adalah motivasi supaya kita tidak meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Dan kalau sholat sunnah saja seperti itu ganjarannya, maka tentu sholat fardu lebih besar lagi. Kalau 2 rakaat subuh saja seperti itu, tentu sholat subuhnya lebih besar lagi, lebih luar biasa. Jangan dibalik. Karena ngono aku tak sholat 2 rakaat qobliyah subuh, bar kuwi turu meneh, ora sholat subuh, ya kleru. Salah. Atau ketika ketinggal qadarullah kerinan, bangun-bangun pas azan. Kinten-kinten nyandak napa mboten? Tangi pas azan terus sholat subuh atau sholat 2 rakaat subuh. Mboten nyandak? Kalau masjidnya jauh, ampun tebe-tebe saking masjid. Sing cerak mawon mangkene. Ada kalanya sampai nyukup, ada kalanya tidak nyukup. Misalkan rumahnya jauh, mungkin tidak nyukup. Misalkan dia sedang hadas besar, harus mandi dulu. Sumure asap ketiga, akhirnya ngangsu dhisik. Misalkan ya. Nah, mungkin tidak cukup. Ketika dia datang ke masjid, kok ternyata pas qomat, maka tidak perlu dia sholat 2 rakaat. Kenapa? Karena sudah qomat. Dan Nabi SAW mengatakan la sholata idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah. Kalau iqamat dikumandangkan, maka tidak ada sholat lagi kecuali sholat wajibnya. Pas kita datang pas qomat. Boleh nggak pas kita datang kemudian bilang ke muadzinnya, Pak ojo qomat dhisik tak sholat 2 rakaat. Boleh atau tidak? Boleh. Ya, boleh. Wis cepet setengah menit, ojo setengah menit ora khusyuk. 2 menit, 1 menit setengah, boleh. Bagaimana kalau misalkan pas kita sholat, tiba-tiba jamnya bunyi dan muadzin ini nun sewu terlalu saklek kalih jam. Pokok yang jame muni tet langsung qomat. Pripun? Batalkan atau sempurnakan? Kita lihat. Kalau posisi kita masih di rakaat pertama, maka dibatalkan. Tapi kalau posisi kita sudah di rakaat kedua, dan kita yakin ketika imam takbir kita sudah bisa selesai, maka sempurnakan. Ya, kenapa? Karena ibadah itu kalau bisa disempurnakan, jangan diputus. Lebih baik mana kita menyempurnakan ibadah di waktunya atau kita mengqadha ibadah? Menyempurnakan di waktunya. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sering membaca ayat ini di rakaat kedua dari qobliyah subuh. Hafal napa mboten ayatnya? 1 ayat saja. Ya. Kenapa? Listimaliha 'ala da'wati ila dinin wahid. Karena di dalamnya terdapat ajakan untuk atau kepada satu agama yang sama. Faqad ittafaqa 'alaihal anbiya'u wal mursalun alaihimus salatu wassalam. Seluruh para nabi mereka telah sepakat. Demikian pula seluruh para rasul mereka telah sepakat dengan kalimat ini. Ajakan untuk beribadah kepada Allah, meninggalkan
Tuhan selain Allah dan meninggalkan orang yang diagungkan, yang dikultuskan. Wa hawat tauhidal uluhiyata alladzi huwa ibadatullahi wahdah. Satu ayat ini pula terkumpul di dalamnya tauhid uluhiyah, di mana tauhid uluhiyah itu adalah beribadah kepada Allah semata. Wa an ya'taqidu annal busyra wal jami'a annal bashara wa jami'al khalqi la yastahiqqu ahadun minhum syai'an min khasa'isir rububiyah. Dan ayat ini pula terdapat perintah untuk meyakini bahwa manusia demikian pula seluruh makhluk mereka tidak ada seorang pun yang berhak untuk mendapatkan kekhususan ketuhanan. Manusia itu tidak ada yang berhak untuk diibadahi, disembah, disujuti. Gak ada yang berhak. Lho kuwi raja meskipun raja. Lho kuwi anake raja, apa meneh anake raja. Lho kuwi keturunan keraton. Turunan keraton akeh, pirang-pirang. Kula mawon nggih. Mungkin bapak-bapak juga nggih ning keraton ngendi? Banyak yang keturunan atau ngaku keturunan keraton. Enggak ada. Yang enggak ada kekhususan rububiyah. Supaya kita merunduk, supaya kita ya posisi ruku atau bahkan berjalan dengan kedua lutut kita atau bahkan sampai sujud enggak boleh. Sering kita sampaikan kisah Mu'ad bin Jabal ketika diutus oleh Nabi ke Syam. Ya, kemungkinan isi utusannya adalah ayat ini. Sampai di Syam niku pun tidak. Palestina, Suria, Lebanon, setunggal malih Yordania. Kalau sekarang terpecah menjadi beberapa negara ini. Ketika Mu'ad di sana, Mu'ad menjumpai orang-orang Nasrani. Mereka sujud kepada para pendeta. Makanya ayat ini ajakan untuk meninggalkan pengkultusan orang-orang itu tadi. Maka Mu'ad pun berpikir, ini pendeta. Mereka sujud kepada pendeta. Lah saya di Madinah saya punya nabi. Pendeta sama nabi keren pun kira-kira Pak. Keren nabi. Derajatnya tinggi nabi. Nabi dapat wahyu, pendeta tidak hanya menyampaikan wahyu nabi yang telah meninggal. Itu pun yang disampaikan sudah diubah-ubah. Injil sudah dirubah, Taurat sudah diubah. Maka Mu'ad ketika sampai di Madinah, ketika pulang punya inisiatif. Begitu ketemu Nabi langsung sujud. Mu'ad langsung sujud. Sekeca nama mboten? Baik atau tidak? Tidak. Nabi kaget. Mu'ad, apa-apaan ini? Kurang lebih dalam bahasa kita. Mahadaya Mu'ad. Apa-apaan ini wahai Mu'ad? Kemudian Mu'ad menyampaikan bahwa di Syam orang-orang sujud kepada para pendeta, kepada para ahli ibadah. Ya, kita tahu di agama Nasrani ada pendeta, kemudian ada ahli ibadah. Baik itu laki-laki ataupun perempuan. Orang-orang Syam melakukan hal tersebut ta'ziman lahum, sebagai bentuk pengagungan, penghormatan kepada mereka. Maka Nabi tidak mau. Kemudian Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha." Saya wahai Mu'ad, kalau saya ini diizinkan oleh Allah memerintahkan manusia sujud kepada manusia yang lainnya, saya akan perintahkan istri sujud kepada suami. Kalau boleh manusia itu sujud kepada manusia yang lain, maka tentunya maka tentunya suami lebih berhak untuk disujuti oleh istrinya. Tapi Nabi tidak perintahkan. Enggak boleh kita mengagungkan manusia melebihi batasan. Sehingga ya kata Imam Ibnul Qayyim di sini, tidak boleh kita meyakini bahwa ada manusia atau ada makhluk tertentu yang berhak mendapatkan kekhususan rububiyah.
kekhususan ketuhanan. Gak boleh kita sujud kepada apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada orang tua bagaimana? Gak boleh. Keterima kerja atau lulus dari pendidikan, kemudian cium kaki bapaknya, cium kaki ibunya, gak boleh. Dan ini termasuk musyrik. Karena sujud itu tidak boleh dilakukan kecuali hanya kepada Allah. Demikian pula rukuk, gak boleh kita rukuk kepada selain Allah, gak boleh. Demikian pula tawaf. Besok nggih tawaf muter-muter, ibadah dengan berjalan muter-muter tidak boleh dilakukan kecuali hanya kepada Allah di Ka'bah. Selain di Ka'bah tidak boleh tawaf. Saat gon kula ngeter ke jenazah muter-muter tidak boleh. Tidak boleh. Karena itu termasuk tawaf. Muter-muter. Ya Allahul musta'an. Wala min nu'util ilahiyah. Kita tidak boleh mengkhususkan bahwa ada orang tertentu dia memiliki kekuatan rububiyah. Rububiyah adalah kekuatan bisa mengatur alam semesta. Siapa Pak bisa mengatur alam semesta? Bisa menahan turunnya hujan. Bisa menurunkan hujan. Gak bisa Pak. Gak bisa. Manusia itu lemah. Jangankan menahan hujan. Menahan pipis saja tidak mampu. Ya. Sampai ngompol. Kalau kerinduan mungkin bisa kita tahan. Tapi kalau urusan kamar mandi kita nggak bisa tahan. Maka bohong kalau ada orang kemudian melakukan putek kemudian menahan hujan, nggak mungkin dan tidak terbukti. Kalaupun itu terjadi, maka itu adalah tipu daya siapa? Setan. Tipu daya iblis. La'natullahi alaih. Dan di zaman dahulu terjadi. Orang dibawa keliling. Kemudian dikatakan ini kamu sudah bisa masuk surga. Ketika disadarkan ternyata di tengah-tengah pembuangan sampah. Dikelabui sama setan. Maka kita Bapak Ibu sebagai seorang muslim, seorang mukmin jangan mau dikelabui oleh setan. Dukun, tukang sihir, mereka adalah antek-anteknya setan. Kita nggak usah terlalu berbicara antek-antek apa jenenge londo ireng niku. Udah kita bicara antek-antek setan saja. Karena setiap hari kita dihadapkan dengan godaan mereka. Karena itu Allah Subhanahu wa taala turunkan 2 surat sebagai wasilah perlindungan dari godaan setan. Surat Naba, Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian ditambah beberapa ayat diantaranya ayat kursi. Surat Al-Falaq dan An-Nas ini harus senantiasa kita baca pagi sore, termasuk sebelum tidur. Demikian pula ayat kursi. Supaya Pak tidak dikelabui oleh setan. Ya. Gak boleh kita meyakini ada orang-orang tertentu memiliki kemampuan untuk mengendalikan kekuatan-kekuatan tertentu. Pengendali api misalkan. Napa malih? Pengendali angin. Pengendali air. Ya, mengendalikan anginnya sendiri saja tidak mampu. Mengendalikan airnya sendiri tidak mampu. Apinya sendiri tidak mampu. Banyak orang yang mudah emosi. Ya, dukun jarene pengendali api ning nesu-nesu terus. Dia mengendalikan api jiwanya sendiri tidak mampu. Ya, maka nggak boleh. Demikian pula meyakini adanya orang-orang yang berhak untuk diibadahi. Fa inna atau fa inin qada ahlul kitab wa ghairuhum ila hadza faqad ihtadaw. Kalau ada ahlul kitab yang mereka mau patuh dengan ayat ini, demikian pula selain ahli kitab, orang-orang musyrik misalkan, mereka mau patuh dengan ayat ini, sejatinya mereka telah mendapatkan hidayah. Mereka tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, mereka tidak mengagungkan, mengkultuskan personal tertentu, maka sejatinya mereka telah dapat hidayah. Wa illa, kalau tidak, fahum fi dhalalihim
ya'mahun. Kalau tidak mau tetap menolak ayat ini, sejatinya mereka berada di dalam kesesatan mereka dan terus menerus. Baik Bapak Ibu dan hadirin rahimakumullah, sekarang kita beralih pada pembahasan tentang syahadat Muhammadun Rasulullah. Ya, pertemuan-pertemuan lalu kita membahas tentang makna syahadat yang pertama, syahadat la ilaha illallah. Dan sekarang kita membahas makna syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Demikian pula dalilnya. Kata penulis, dalilu syahadati anna Muhammadan Rasulullah, qauluhu ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dalil syahadat bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an, yaitu firman Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang seorang rasul dari diri kalian. Ai min jinsikum, dari jenis kalian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menungso napa senes? Menungso napa senes kok manusia? Menungso, manusia sama seperti kita. Makanya di antara protesnya orang-orang musyrik, mereka mengatakan mali hadar rasul ya'kuluna ta'am wa yamshuna bil aswaq. Kenapa rasul yang diutus ini sama-sama makan seperti kita dan sama-sama berjalan di pasar untuk cari kebutuhan, dagang dan membeli. Nabi SAW seperti itu. Nabi berdagang, jualan, Nabi juga membeli. Kalau memang dia rasul, kenapa seperti ini kondisinya? Ini protesnya siapa? Orang-orang musyrik. Tapi memang Allah Subhanahu wa taala berkehendak demikian. Nabi Muhammad adalah manusia sama seperti kita. Jenis manusia. Nabi laisa minal malaikah wala minal jin. Beliau bukan dari kalangan malaikat. Beliau juga bukan dari kalangan jin. Ini harus kita yakini. Nabi terlahir dari seorang ibu. Dan Nabi juga punya ayah. Apa mungkin seorang ibu dari kalangan manusia melahirkan malaikat? Tidak mungkin. Beliau adalah manusia. Bal basyarun tatamakkanuna min mujalasatihi wa muakalatihi wal hadithi ma'ahu. Beliau adalah manusia biasa. Sama seperti kita, basyar. Basyar itu maknanya adalah manusia yang bisa merasakan sakit ataupun selainnya. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah Kanjeng Nabi pernah sakit? Pernah. Nabi pernah sakit. Banyak riwayat hadis yang beliau sendiri terang-terangan menyatakan demikian. Di antaranya, di akhir hayat beliau pernah menghilang dari rumah. Kemudian istri beliau, Aisyah, mencari. Rumah Aisyah itu tidak terlalu besar, kurang lebih ukuran 4x6 kalau tidak salah. Cari sama Aisyah, digerayai saisine omah, enggak ada Nabi. Maka ditunggu. Karena Nabi istrinya enggak hanya satu, Aisyah khawatir, jangan-jangan malam ini ya harusnya di rumahnya Aisyah, beliau pindah ke rumah istri yang lain. Ditunggu sama Aisyah. Datanglah Nabi SAW, kemudian ditanya sama Aisyah, dari mana engkau wahai Rasulullah SAW? Kata Nabi, saya dari pemakaman Baqi. Tadi kepala saya pusing. Ini awal sakitnya Nabi SAW. Tadi kepala saya pusing, kemudian saya ke makam Baqi. Nabi sakit pusing, cari obatnya di mana? Di kuburan. Jenengan lek mumet obatnya apa Pak? Obatnya apa Bu nek lagi mumet? Obat merah sakniki wonten apa mboten? Kula gadah obat merah gambare Soekarno Hatta. Niki lek mumet mbok pilih saged meredakan
nyeri gitu. Napa tambah mumet. Allahu musta'an. Nabi ketika pusing beliau ke pemakaman. Kenapa? Karena beliau sadar bahwa itu adalah tanda bahwa beliau akan sakit kemudian wafat. Makanya ketika kita sakit, coba kita ke pemakaman untuk menyadarkan diri kita. Kalau kita sakit, tandanya apa? Ada pertanda untuk meninggal. Maka kita lihat orang-orang yang sudah meninggal nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngapa-ngapain. Mereka sekarang sibuk apa? Mempertanggungjawabkan amalan-amalan mereka. Ada seorang sahabat yang pernah melakukan perjalanan kemudian tertidur di dekat pemakaman. Kemudian orang yang dimakamkan tersebut, sahabat yang tertidur tersebut mimpi ketemu dengan orang yang dimakamkan. Lalu orang ini mengatakan, antum ta'maluna wala ta'lamun wa nahnu na'lamu wala na'malun. Kalian sekarang waktunya beramal, tapi kalian nggak tahu apa sih dibalik amal-amalan kalian, baik amal soleh ataupun amal yang tidak soleh. Sekarang di dunia waktu kita untuk menanam kebaikan atau menanam keburukan. Tapi setelah kita menanam, kita nggak tahu nanti di alam kubur seperti apa. Sedangkan kami yang sekarang sudah mati, sekarang sudah dikubur, kami tahu balasan amal kita, tapi kami sudah tidak bisa lagi beramal. Maka Nabi ketika sakit ke pemakaman, mengingatkan diri beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwa Nabi pun sakit. Beliau adalah bashar, manusia sama seperti kita, yang sangat mungkin untuk duduk bersama mereka, bersama Nabi. Tatamakkanuna min mujalasatihi. Para sahabat dahulu duduk bersama Nabi. Wa muakalatihi. Mereka makan bersama Nabi. Coba Pak, kalau kita ditakdirkan oleh Allah hidup di zaman dahulu bersama Nabi. Enak napa mboten? Enak sekali. Bayangane. Ya, diajak perang, perang. Enak di satu sisi, cuman mungkin kurang mengenakkan di sisi yang lain. Tapi tentu enaknya lebih banyak bersama dengan Nabi SAW. Hidup bersama Nabi saja, Pak, Bu. Ya, sehari bersama Nabi itu lebih baik daripada kita 4 tahun tidak bersama Nabi, atau seumur hidup tidak bersama Nabi SAW. Dan ini menjadi hujah bahwa para sahabat adalah manusia pilihan bagi orang-orang yang suka mencela para sahabat. Mungkin bagi para sahabat untuk duduk bersama Nabi, makan bersama Nabi, berbicara bersama Nabi, wa ta'rifuna nasabahu, dan kalian kita semua mengenal nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Bismillah, alhamdulillah. Kita lanjutkan. Jadi Nabi adalah manusia biasa, sama seperti kita. Yang dahulu para sahabat bisa duduk bersama beliau, makan bersama beliau. Ya, para sahabat sering duduk bersama Nabi, baik di masjid ataupun di selain masjid. Di taman misalkan, ya ada beberapa taman yang Nabi sering duduk bersama orang-orang khusus ataupun orang-orang secara umum. Ya, ada riwayat pula Nabi duduk sambil merendam kaki di salah satu sumur yang ada di Madinah. Madinah itu kering Bapak Ibu, tapi ada beberapa mata air yang mata airnya itu bisa sampai ke atas airnya. Ada tuh ya, ada mata air yang airnya bisa sampai ke atas. Dan Nabi sering melakukan itu, duduk bersama para sahabat. Demikian pula makan. Nabi sering makan bersama para sahabat. Di antaranya ketika perang Khandaq, para sahabat mereka menggali parit untuk menghalang orang-orang musyrik masuk ke Madinah. Maka ada salah seorang sahabat yang memberikan info kepada Nabi secara khusus bahwa istrinya di rumah masak. Khusus untuk Nabi. Ternyata Nabi SAW beliau mengumumkan kepada para sahabat bahwa sarapan sudah siap. Sarapan apa wedangan apa rolasan? Dalam bahasa kita tentunya. Maka sahabat yang istrinya masak tadi bingung, cuman masak cukup untuk saya dan Nabi SAW. Ternyata Nabi SAW mengambil wadahnya dan berdoa dan beliau membagikan secara langsung Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah semuanya dapat bagian, baru Nabi yang terakhir makan bersama sama Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berbicara dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ini sangat mungkin. Bahkan Nabi pun marah kepada para sahabat, ada. Bahkan Nabi pun tertawa dengan para sahabat, ada. Manusia biasa Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ta'rifuna nasabahu, dan kalian, ya kita semua mengenal nasab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, berasal dari Quraisy, kabilah Arab yang paling mulia. Kabilah Arab yang paling mulia. Wa qad nala ajallas sifati fikum. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memiliki sifat-sifat yang paling mulia yang ada di tengah-tengah kalian. Dan kita kenal, meskipun kita tidak hidup bersama Nabi, kita mengenal beliau. Ya seolah-olah Nabi pernah hidup di tengah-tengah kita. Apa saja sifat mulia yang Nabi miliki di antaranya? Ini bukan pembatasan, hanya penyebutan contoh. Di antaranya adalah amanah. Kenapa penyebutan contoh Bapak Ibu? Karena banyak orang yang salah paham. Mereka hanya membatasi sifat Nabi itu berapa? 4 kalau tidak salah ya. Sidik, tablik, amanah, fatonah. Ini tidak benar. Ini bukan pembatasan. 4 sifat ini ada pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan hanya 4. Beliau punya sifat yang lain. Benar, sifat ini ada pada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sifat yang lain pun juga ada. Di antaranya adalah amanah. Apa itu amanah? Terpercaya niku pripun? Dapat dipercaya. Yang masa Nabi nggak dapat dipercaya? Maksudnya bagaimana amanah ini? Ya kurang lebih apa yang kita paham. Beliau adalah orang yang dapat dipercaya. Artinya nggak pernah bohong. Nabi nggak pernah bohong. Amanah. Kalau beliau mendapatkan titipan, beliau menjaganya. Bahkan sampai pun beliau mau hijrah ke Madinah, dimusuhi sama orang-orang Mekah, tapi masalah titipan orang Mekah tetap titip kepada Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Musuh. Tapi setelah musuhan, setelah cekcok, nanti Bandun Muhammad harus nitip. Ketika Nabi hijrah, Nabi pasrahkan kepada Ali. Nanti titipan ini tolong balikkan ke orang-orang Mekah. Mereka memusuhi Nabi, tapi masalah titip tetap. Coba kita, jenengan padu musan buatan kalih tonggone. Tapi pas safar, titip buatan tonggone. Rawani malah kacau, ya kan? Nabi tidak, Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian asid, apa sidik?
jujur, ya, terpercaya. Ketika beliau berbicara tidak ada kebohongan. Tidak ada kebohongan. Meskipun orang-orang mendustakan. Apalagi terkait dengan perkara-perkara yang gaib. Makanya Bapak Ibu, kalau kita ngajak orang lain untuk beribadah, cari pahala, cari ganjaran. Kok orang lain tersebut menertawakan kita? Wih, kaya wis ngerti wae rupane ganjaran. Rupane apa, Jal? Warnane apa? Ya sudah, nggak usah terlalu difikirkan. Kita hanya manusia biasa yang berusaha untuk menyampaikan. Nabi saja yang dikenal amanah, jujur, nggak pernah bohong. Ketika menyampaikan perkara yang gaib, orang-orang Quraisy menolak. Nabi mengajak untuk beribadah hanya kepada Allah, ditolak. Nggak mau. Nabi menyampaikan tentang adanya hari kiamat, hari pembalasan, ditolak. Karena orang-orang Quraisy, musyrik Quraisy, mereka mengingkari adanya hari kiamat. Apalagi Nabi menyampaikan bahwa beliau pernah ke Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis, kemudian ke Sidratul Muntaha, balik lagi ke Mekah dalam satu malam, dalam satu perjalanan. Sansoyo mboten coyo, tambah nggak percaya lagi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau adalah orang yang jujur, yang amanah. Wal karam, di antara sifat mulia Nabi adalah baik, mulia. Wa husnil khuluq, akhlaknya akhlak yang baik, wa ghairi dzalik, dan selainnya. Wa man kana kadzalika, dan siapa saja orang yang semacam ini kondisinya, keadaannya, fa innan ni'mata bi irsalihi ilal ibadi takunu akbar wa a'zam. Maka nikmat yang Allah berikan dengan diutusnya orang yang semacam ini sifatnya, diutusnya orang yang semacam ini sifatnya kepada hamba, kepada kita semua, merupakan kenikmatan yang paling besar dan paling luar biasa. Coba Pak, kalau nabinya naudzubillah tukang ngibul, nggak mungkin Nabi tukang ngibul. Nabinya nggak usah tukang ngibul, seneng ngutang. Pripun? Iki kok dadak ceramah barang, utangmu dibayar dhisik. Akan didustakan. Nabi tidak seperti itu. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau kalau ada beliau berinfak, kalau tidak ada ya beliau tahan. Beliau punya diminta beliau kasih. Ya, Bapak Ibu mungkin pernah dengar hadis ketika Nabi berjalan ditarik syalnya dalam bahasa kita, syalnya ditarik sama orang Badui, diminta, dikasih. Nabi pernah dihadiahi baju bagus. Ketika dipakai ada sahabat yang milik niku napa? Pengen, maka dikasih sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau orang sekarang, Ustadz saya senang sama bajunya Ustadz, saya pulang gimana? Ustadz saya suka sama sandalnya Ustadz. Mikir-mikir, Nabi tidak seperti itu, tidak seperti kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk senantiasa mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, demikian yang bisa kita sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang mendatang. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kiranya ada kesalahan dan kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.